Mobil berwarna putih ini diberhentikan secara paksa oleh warga pasca melakukan tabrak lari di wilayah Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Korban merupakan pengendara sepeda motor yang ditenggalkan tergeletak di pinggir jalan. Warga yang melihat langsung mengejar mobil pelaku tabrak lari. Karena panik, pelaku tabrak lari kabur dengan mengendarai mobilnya secara kencang. Mobil tidak terkendali sehingga kembali menabrak sebuah mobil dan beberapa kendaraan lainnya di kawasan Jalan Pembangunan. Amukan warga tidak terkendali ketika mobil pelaku tabrak lari ini berhasil diberhentikan. Petugas kepolisian langsung mengeluarkan senjata untuk menangkap pelaku. Mobil yang itu tuh keluar dia dari arah hotel itu, keluar ke arah jalan raya, nabrak motor. Nabrak motor. Tadi dua itu, kejar-kejaran ugal-ugalan. Saya hampir ketabrak, saya minggir, Pas lagi saya ngelihat, terus ugal-ugalan, saya lihat ada korban Pak, sudah ada yang terkapar di sana, kepalanya bocor, nggak tahu hidup atau enggak itu Pak. Kejar-kejaran ugal-ugalan Pak, motor itu juga salah Pak. Gitu. Kalau itu motor juga nggak ugal-ugalan, nggak kejar-kejaran seperti itu, tidak akan ada kecelakaan. Hingga saat ini pelaku masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sektor Tarogong Kidul guna penyelidikan lebih lanjut. Tendangan kungfu seorang warga mengenai kepala desa di kantor desa Catak Gayam, Mojokerto, Jawa Timur. Warga berinisial JT ini mengamuk dan terus berusaha memukul kades bernama Sugeng Samsuri hingga korban terjatuh. Aksi marah pelaku ini sempat dihalang-halangi oleh warga dan perangkat desa lainnya. Namun karena pelaku gelap mata, ia terus berusaha mengejar. Menurut warga dan kepala desa, JT diduga mengalami gangguan jiwa. Ia marah-marah meminta uang hadiah lomba yang belum pernah digelar di desanya. Untuk menghindari aksi kekerasan susulan, korban melapor ke polisi. Tahun 2019 ya dari 2019 itu dia itu daftar ikut lomba Jokowi lah itu yang dibuat patokan kan itu ikut lomba Jokowi. Lah dia datang ke balai desa itu nuntut hadiahnya kan begitu. Kok gak diproses-proses. Padahal Pak Jokowi memberikan hadiah kan cukup banyak kan begitu. Karena ada indikasi gangguan jiwa, polisi berjanji mengawasi pelaku agar tidak kembali menyerang kepala desa. Dalam mengarungi biduk rumah tangga, seringkali badai datang menerpa. Apalagi saat suami tak kunjung bekerja dan mengandalkan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah 3 tahun menikah, rumah tangga pun diambang perpisahan. Namun tragisnya perpisahan terjadi karena istri tewas di tangan suami. Korban yang selalu berjuang membela isi dapur justru tewas ditikam pisau dapur. Pemirsa, selain kasus kekerasan dalam rumah tangga, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Erlisa Hadi. Seorang suami di Banjarnegara, Jawa Tengah tega menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam hingga meregang nyawa. Penganiayaan dipicu karena sang suami yang merupakan pengangguran tak diberi jatah uang bulanan oleh istrinya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Yohana, 21 tahun, warga desa Bakal, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Yohana tewas dianiaya oleh suaminya Randy menggunakan senjata tajam lantaran tak diberi jatah uang bulanan.
Diketahui sang suami sudah lama menjadi pengangguran. Peristiwa terjadi pada 29 Agustus lalu. Saat korban yang tengah pulang bekerja tiba-tiba dihadang oleh pelaku di tengah jalan menggunakan sepeda motor. Korban dan pelaku pun sempat cekcok hingga berakhir penganiayaan. Saksi dan sejumlah warga yang mengetahui kejadian pun sontak menghampiri korban dan pelaku. Diketahui korban telah mengalami luka akibat dianiaya senjata tajam di bagian leher dan tangannya. Berniat menghalangi pelaku yang hendak melarikan diri, warga mengaku sempat diserang oleh pelaku menggunakan senjata tajam yang dibawa. Beruntung warga tidak terkena serangan pelaku, namun pelaku berhasil kabur menggunakan motornya. Korban kemudian dibawa ke puskesmas, namun akibat luka serius yang dialami, korban pun meninggal dunia dalam perjalanan. Jadi apa katanya Pak? Itu waktu itu saya minta tolong berteriak-teriak sama ibu-ibu yang di situ. Ibu terus saya minta tolong, Bu, tolong itu di ewang aja itu biar cepat ketolong. Kayaknya ibu ke sana, ke sini kan. Siapa sing anu kenapa? Bojone nyong. Dia bilang suamiku. Warga telah memakamkan jenazah korban di TPU desa setempat. Sementara polisi belum bisa dimintai keterangan mengenai kasus yang terkait. Sementara di Cikupa, Tangerang, Banten, pemirsa, masalah ekonomi membuat seorang suami menganiaya istrinya hingga kritis. Pasca penganiayaan, pelaku berusaha kabur, namun berhasil ditangkap warga yang mendengar keributan di rumah pelaku. Yadi, pria ini ditangkap warga saat hendak kabur dari rumahnya di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Lelaki 48 tahun ini menganiaya istrinya sendiri, Ella, menggunakan senjata tajam hingga terluka parah. Warga yang kesal sempat menghakimi Yadi sebelum akhirnya dievakuasi polisi ke Polsek Cikupa. Warga sekitar mengatakan melihat pelaku cekcok dengan istrinya yang sedang beristirahat di kamar. Tidak berselang lama, terdengar teriakan hingga warga berdatangan. Warga mendapati istri pelaku sudah bersimbah darah dengan luka bekas senjata tajam di leher dan tangan. Suami istri pelaku. Oh, menurut pelaku Abang? Suami istri katanya sih, saya dengar-dengar ya, itu udah dari bulan puasa katanya udah cekcok. Itu doang. Saya tahunya seperti itu doang udah. Yang Abang tahu cekcoknya apa sih pemicunya Bang? Kalau masalah itu perekonomian sih. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 senjata tajam dan pakaian milik korban. Menurut polisi, kejadian ini dipicu masalah ekonomi di mana pelaku yang juga sopir pengangkut sayuran di pasar ini pendapatannya berkurang hingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kececokan itu diawali sebenarnya hal sepele ya, masalah sebelumnya memang mereka ini sudah ada ribut ya, sudah saling istrinya udah ke mertuanya gitu ya. Tadi sore itu ada konslet listrik. Nah, kebetulan posisi ininya itu masa kering atau ininya itu berada dalam kamar yang dikunci istrinya. Pada saat dibuka susah, mungkin ya terjadi percecokan mulut. Akhirnya ya mungkin saling ribut ya, istri. Akhirnya timbul emosi. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Cikupa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjeratnya dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Masih seputar ekonomi dalam rumah tangga, pemirsa, seorang suami di Kota Jambi menganiaya istrinya karena bantuan langsung tunai dari pemerintah saat pandemi tak kunjung cair. Hasan 47 tahun diringkus aparat Polsek Jelutung Kota Jambi usai menganiaya Herlina, istrinya dengan batu, ulekan, dan pisau. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan rumah sakit. Pelaku mengaku kesal lantaran korban tidak kunjung mengurus bantuan langsung tunai dari pemerintah. Tersangka menanyakan dana bantuan langsung tunai atau BLT yang belum cair karena belum diurus oleh istrinya. Terjadi pertengkaran itu tersangka emosi dan melakukan pemukulan serta penikaman terhadap korban. Menurut keterangan
adik korban, tersangka memang ada beberapa kali melakukan KDRT. Pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam sumur di Lampung Tengah, Lampung akhirnya terkuak pemirsa. Pelaku ternyata suami siri yang tergiur dengan harta korban. Tidak hanya itu, pelaku juga marah karena korban meminta pelaku untuk menceraikan istri keempatnya. Tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah menggerebek tempat persembunyian Joko, pembunuh istri siri di Kampung Binjai Agung. Pelaku sempat melawan dan berupaya kabur, namun digagalkan. Polisi yang menggeledah rumah kemudian menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya kalung emas dan uang 30 juta rupiah milik korban. Joko diketahui sudah merencanakan pembunuhan ini karena tergiur dengan harta korban yang merupakan istri ketiganya. Selain itu, pelaku juga kesal lantaran korban meminta agar dirinya menceraikan istri keempatnya. Pelaku memang orang Lampung Tengah. Kalau untuk pelaku sendiri orang dekat atau siapa nih Bang? Iya, suaminya. Nanti korban merupakan istri ketiga. Korban bernama Raini alias Tukini dianiaya pelaku menggunakan balok kayu hingga tewas di dalam mobil saat perjalanan dari Waikanan Lampung Tengah menuju Bandar Lampung. Sebelumnya jasad Raini ditemukan warga di dalam kampung Sumur Tanjung Ratu Ilir, Wai Pengobuan, Lampung Tengah. Bersama warga, polisi kemudian mengevakuasi jasad korban dari dasar sumur menggunakan tali, di mana kondisi jasad sudah membengkak dan terbungkus plastik. Di sekitar lokasi ditemukan satu kartu identitas warga Hong Kong yang sengaja diletakkan pelaku, yang juga suami siri Reni untuk mengelabui polisi. Namun saat itu polisi memastikan tidak ada kecocokan antara ciri-ciri korban dengan identitas di kartu pengenal tersebut. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Demang, Lampung Tengah, identitas korban diketahui dan dipastikan dibunuh oleh suaminya. Kesal karena dimarahi dan dimaki sang istri, seorang suami di Muara Enim, Sumatera Selatan membunuh istrinya. Pelaku tega menghantamkan besi panjang ke kepala istrinya hingga tewas. Peristiwa tragis ini bermula saat pelaku bernama Rizal yang baru saja pulang bekerja tiba-tiba dimarahi korban Yeti Septarini yang tak lain adalah istrinya. Karena tidak mau bersih tegang, pelaku sempat meninggalkan korban masuk ke kamar untuk istirahat. Namun bukannya berhenti mengomel, korban tetap saja memarahi pelaku. Karena kesal, pelaku melempar korban menggunakan bantal yang justru dibalas umpatan kasar dari korban. Akibatnya pelaku menjadi gelap mata sehingga menghantamkan besi ke kepala korban sebanyak 2 kali hingga tewas. Dan mengatakan suaminya selingkuh. Dan karena suaminya tidak melakukan selingkuh, akhirnya dia terpancing emosi. Berarti motif pelaku ini karena emosi, terpancing emosi oleh istri ya? Terpancing emosi karena dia pulang kerja seharian, dimarah-marah, dimaki-maki dengan kata-kata yang kasar oleh istrinya. Korban meninggal di tempat atau meninggal di tempat. Pelaku yang sudah memiliki 1 anak dengan korban mengaku menyesal atas perbuatannya. Tidak, Pak. Aku tidak melarikan diri, aku tidak nyengok dia. Awak masih di depan itulah, tidak berlari dah. Nyesal kalau dengan apa yang ulang? Nyesal, Pak. Nyesal ya? Nyesal. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 Junto 351 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.